Izin Pak Jen, itu ada teman-teman mau bergabung, tolong diterima dulu. Udah Pak. Oke. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Udah Pak, udah. Terima kasih kepada Bu Sarah, terima kasih juga kepada Pak Henry yang telah memulai tadi modul tentang turunan fungsi. Untuk di mana di awal tadi sudah dibahas oleh Pak Henry, turunan fungsi dari fungsi yang sederhana, di mana di situ dikatakan bahwa turunan fungsi itu kita kaitkan dengan kita hasilkan dari limit. Jadi dari limit, teorema dari limit. Jadi di sini untuk saya bahas akan turunan untuk fungsi trigonometri. Untuk turunan fungsi trigonometri, Bapak Ibu di modul yang sudah dibagikan itu sudah ada. Saya coba ambil di sini teoremanya 6.1.10 turunan sinus dan kosinus. Di mana di sini dikatakan fungsi fx, sinus x dan gx-nya cos x, keduanya mempunyai turunan di setiap x elemen bilangan real dan berlaku. Maka di sini turunan dari sinus X itu adalah cos X, dan turunan dari cos X itu adalah min sin X. Buktinya, kita gunakan di sini dengan menggunakan kenyataan bahwa limit T menuju 0 dari sin T per T itu sama dengan 1. Rumus-rumus kesamaan dalam trigonometri. Maka dari sini, untuk rumus turunan, ini bahwa fx aksen x itu kita menggunakan dengan teorema dari limit, bahwa limit T menuju 0 dari fx tambah T kurang fx per T. Di modul yang sudah dibagi itu sudah ada. Maka dari sini, di sini kita lihat dulu yang kita mau kita buktikan, jika fx sama dengan sin x. Saya tuliskan di sini, fx sama dengan sin X. Itu mau kita cari turunannya. Maka di sini ada X tambah T. Fx tambah T. Artinya kita ganti X-nya ini dengan X tambah T. Maka di sini dibuat sinus X tambah T. Kurang. Ini dia Fx, berarti Fx ya fungsi Fx sendiri, yaitu sinus X. Oke, di sini Bapak Ibu, ini diingat di pelajaran trigonometri ada rumus selisih dan jumlah. Bahwa sinus, ini karena X tambah T saya buat di sini sinus A tambah B itu sama dengan rumusnya adalah sin cos cos sin. Sin A cos B. Kalau dia tambah itu adalah tambah. Di sini tambah sin cos cos A sin B. Ya. Jadi kalau seandainya di sini kurang, ini kurang. Dari sinilah teorema inilah dari sini yang dibuatkan ke sini. Maka sinus X tambah T itu adalah tadi di sini saya katakan bahwa sin A tambah B itu artinya sin cos cos sin. Berarti dia sin cos cos sin. Karena dia tambah berarti di sini tambah. Oke. Kurang sinus X ini tetap. Oke, maka sinus X di sini ada sinus X cos X, ini di sini ada sinus X, maka digabungkan dia, maka bentuknya digabung bahwa limit sampai T menuju 0, sinus X buka kurung ya cos T kurang 1. Kenapa kurang 1? Di sini kan depannya koefisiennya ini 1. Oke. Selanjutnya di sini sinus X limit ini kenapa bisa keluar di sini sinus X? Di sini Bapak Ibu bisa kita perhatikan, di sini kan limit untuk fungsinya di sini T. T menuju 0. Berarti yang bukan T itu adalah konstanta. Jadi bisa kita keluarkan. Sinus X limit T menuju 0 dari cos T kurang 1 per T tambah cos X. Ini juga sama. Yang X-nya kita keluarkan. Cos X limit T menuju 0 dari sinus T per T. Maka dari sini sinus X
Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Ini sinus X. Ini kita kalikan. Kenapa? Nilainya ini kan 1. Cos T per 1, cos T tambah 1 itu per cos T tambah 1 ya 1. Semua bilangan dikalikan dengan 1, ya bilangan itu sendiri. Maka dengan perkalian, ini perkalian sama juga artinya dengan perkalian bilangan sekawan. 1 negatif, 1 positif, berarti ini cos X kali cos X berarti cos T kali cos T berarti cos kuadrat T. 1 kali 1 itu adalah 1. Boleh juga Bapak Ibu kita pesangkan satu-satu, kita kalikan dulu ke sini. Baru kita kalikan ke 1, baru min 1 kita kalikan di sini, sama aja. Nanti akan habis untuk cos T-nya. Per yang di bawah itu T kali cos T tambah 1. Oke, ini tetap masih dari yang atas tadi, Bapak Ibu ya. Ini diingat bahwa rumus identitas bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Rumus identitas trigonometri. Sama dengan 1. Dari sini Bapak Ibu ini pindah ini. Berarti sinus X, sin kuadrat X itu adalah 1 kurang cos kuadrat X. Maka dari sini bisa dia jadi minus. Ya Bapak Ibu, maka di sini sinus kuadrat X itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Jadi kita kali negatifkan di sini minus sinus kuadrat X sama dengan ini jadi depan cos kuadrat X kurang 1. Dari situ asalnya ini Bapak Ibu. Kenapa bisa cos kuadrat? Berawal dari identitas trigonometri. Oke. Selanjutnya ini kan kuadrat itu berarti perkalian 2 kali. Berarti sih dengan ini ditambah cos X sinus limit T menuju 0 dari sin T per 1. Di sini nilainya ini adalah 1. Dengan teorema yang pertama tadi kita sampaikan bahwa limit T menuju 0 dari sin T per T itu adalah nilainya 1. Sedangkan ini kita masukkan itu 0 per 1 tambah 1 tambah cos X kali 1. Nilainya ini adalah 1. Oke. Maka dari sini peroleh sinus T, ini 0. Ini hasil perkaliannya ini 0. Karena di sini 0. Oke, tambah cos X kali 1. Maka jawabannya adalah cos X. Maka dia, jika fx sama dengan sinus X, maka turunannya adalah f aksen X. Itu sama dengan cos X. Oke. Itu turunan sinus. Kita menggunakan teorema limit. Sedangkan untuk cos Bapak Ibu kita pergunakan juga di sini. Oke. Fx sama dengan cos X. Kita mau cari turunan dari cos X. Kita gunakan di sini untuk limitnya ini. Bahwa dengan cara yang sama Bapak Ibu kita ganti ini dengan untuk hasil jumlah sudut untuk cos. Untuk cos dia dibeda dengan cos dengan sin Bapak Ibu. Bahwa cos A tambah B itu sama artinya dengan cos A tambah B itu berarti cos sin sin. Cos A, cos B. Kalau dia tambah berarti di sini kurang. Ya. Sin A, sin B. Itu. Kalau dia tambah, di sini kurang. Seandainya di sini kurang Bapak Ibu, di sini jadi tambah. Maka dari sini ini kan tambah, maka dia jadi kurang di sini. Itu untuk hasil jumlah atau selisih untuk sudut di trigonometri. Maka dengan pengelompokan yang sama juga akan kita peroleh bahwa di sini nilainya sama. Bahwa cos X ini nilainya 0, kurang sin X, kurang 1. Jadi dari sini Bapak Ibu, ini sama dengan, ini 0 kali cos X itu adalah 0, berarti 0 kurang sinus X kali 1. Maka turunannya adalah f aksen X itu adalah minus sin X. Oke Bapak Ibu, maka di sini bisa turunan untuk 4 fungsi lagi. Sinus tadi sudah dapat, cos tadi sudah, untuk tangen, kotangen
Dengan untuk tangen, kotangen, dan sekan dan kosekan itu Bapak Ibu kita lihat. Tangen itu kan sinus per sin per cos. Sinus X per cos X itu ada X. Ini tadi bisa kita bahas ini dengan menggunakan yang sudah dijelaskan oleh Pak Jenry. Itu sama artinya dengan U per P. Ini bisa kita gunakan nanti menentukan turunan dari ini U per V. Ya. Oke, demikian juga untuk kotangen. Maka dari sini bisa kita ambil bahwa turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat X, turunan dari kotangen itu adalah min kosekan kuadrat X, dan dari sekan itu sekan X, tangen X, dan kosekan X itu adalah min kosekan X, kotangen X. Inilah untuk turunan dari fungsi trigonometri. Yang berikutnya aturan rantai. Di pembahasan tadi Bapak Ibu ini sudah dijelaskan oleh Pak Jenry, ya. Jika turunan untuk aturan rantai ini sudah bisa kita tentukan seperti ini. F aksen X adalah 10 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 9. Bagaimana kalau dia pakai trigonometri, pakai sinus atau pakai cos atau pakai tangen dan selanjutnya. Oke, maka untuk teorema aturan rantai Bapak Ibu di sini saya buatkan saja di modul yang sudah dibagikan oleh Bapak, semuanya itu ada dan pembuktiannya ada. Teorema 6.112 aturan rantai bahwa G komposisi F aksen X itu sama dengan G aksen Fx kali F aksen X. Ya, ini saya bacakan aja, bisa dilihat Bapak Ibu karena semua di modul sudah ada. Oke. G komposisi G F aksen X sama dengan G aksen Fx kali F aksen X. Oke, yang saya perlu tekankan di sini Bapak Ibu adalah contoh biar bisa paham apa yang sudah ada di dalam modul kita untuk aturan rantai. Contoh 6.1.3. Di sini dikatakan bahwa dengan menggunakan aturan rantai tentukan turunan fungsi dari Gx yaitu sama dengan sinus buka kurung 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Oke, di sini Bapak Ibu, tadi di teorema aturan rantai itu bahwa Gx itu sama dengan itu G komposisi F terhadap X. G komposisi F terhadap X. Ini di komposisi G komposisi F terhadap X itu Bapak Ibu, ini kan sudah dipelajari di fungsi bahwa itu G di luar, di dalam itu Fx. Artinya bahwa Fx itu adalah bagian dari G. Fx duluan, baru setelah itu masuk ke G. Oke, maka dari sini diketahui di sini bahwa untuk kita Gx sama dengan sinus buka kurung 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Berarti dari sini G komposisi F X itu sama dengan sinus dari 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Coba diperhatikan Bapak Ibu, di sini di dalam itu adalah Fx. Maka dari sini Fx itu adalah 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Ini Fx-nya. Di materi tadi sudah dijelaskan Pak Jenry bahwa turunan dari sini bahwa bisa kita ambil bahwa F aksen X itu adalah turunannya 4x tambah 3. Yaitu 2 kali 2, 4 pangkat dikurang 1 tambah 3. Oke, ini adalah Fx. Oke, maka G, ini G. Dilihat ya Bapak Ibu bahwa Gx itu sama dengan, itu adalah sinus X. Sinus. Ini, sinus X. Ini. Oke, turunan dari sinus, tadi sudah kita peroleh bahwa turunan sinus itu adalah cos X. Cos X.
Oke, kita yang ditanyakan di sini adalah Bapak Ibu itu adalah turunan dari fungsi G ini tadi. Maka untuk menentukan turunan itu adalah G komposisi F aksen X. Artinya G di luar, G aksen dulu, baru Fx-nya. Maka sama dengan cos. Di sini kan G-nya yang mana? G-nya itu adalah ini, cos. Berarti cos Fx-nya yang mana? Fx-nya adalah 2x ini, yang di awal tadi ini nih. Ini, oke. Baru F aksennya turunannya ini. Maka ini bisa kita kedepankan bahwa X tambah 3 cos buka kurung 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Inilah jawabannya untuk turunan dengan menggunakan aturan rantai. Demikian juga Bapak Ibu, kalau misalkan ada untuk cos juga kita cari contoh cos, misalkan x kuadrat kurang 10, misal. Ini fx-nya dan gx-nya itu adalah cos x, itu dia. Kita lihat komposisinya aja. G komposisi f terhadap x, di mana yang di dalam itu adalah fx, yang dia termasuk bagian dari si G. Maka bisa kita peroleh turunannya. Ini untuk menggunakan aturan rantai. Tapi di sini yang saya bahaskan Bapak Ibu adalah untuk trigonometri, di mana sebelumnya untuk aturan rantai itu sudah dibahas oleh Pak Jenry. Oke, kita lanjut yang Bapak Ibu, di sini kita masuk dengan teorema nilai rata-rata. Sama juga di modul sudah ada teorema 6.1.13 teorema ekstrim dalam misalkan F memetakan I terhadap R dengan X0 elemen I. Suatu fungsi dalam I, identitas ya F mempunyai suatu ekstrim relatif jika turunan F di X0 ada. Berarti F aksen X sama dengan 0. Bukti di modul sudah ada. Teorema 6.14 juga akibat di sini ada bahwa turunannya itu tetap sama dengan 0. Oke, saya rangkumkan di sini Bapak Ibu. Teorema 6.1.15 juga teorema Rolle itu bagian itu A, B. Teorema nilai rata-rata. Kita fokus dengan teorema nilai rata-rata. Di sini jika F memetakan I terhadap punannya sini A, B, dia merupakan elemen real kontinu pada I, F aksen X ada untuk setiap titik dalam AB. Jadi setiap titik di sini F turunannya itu ada. Nah, nanti bisa kita buatkan contoh. Saya tunjukkan dengan contoh Bapak Ibu. Maka terdapat paling sedikit satu titik X0 elemen AB sedemikian hingga bahwa FB kurang FA sama dengan F aksen B kurang A. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bukti ada. Di sini yang saya buatkan nanti menjadi bentuknya seperti ini, turunan. Dari sini bisa kita buat ini bentuknya F aksen X atau X0 sama saja, ya. Itu sama dengan ini bahwa FB dikurang FA per B kurang A. Yaitu di sini udah ada. Ini. Ya Bapak Ibu. Secara geometri, teorema nilai rata-rata menyatakan bahwa jika F memetakan I, AB terhadap R kontinu pada I, F aksen X ada untuk setiap titik dalam AB, maka terdapat paling sedikit satu titik pada kurva. Jadi pada kurvanya. Ini ada grafiknya. Biar lebih jelas Bapak Ibu, saya coba bahas dengan contoh. Ini ada contoh pertama. Carilah bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk Fx. Untuk Fx itu sama dengan 2 akar X. Oke. Kita coba bahas ya Bapak Ibu. Fx itu sama dengan 2 akar X. Maka dari sini, ini ada diketahui pada intervalnya 1,4. Oke. Pada interval 1,4. Kita cari dulu turunan. Disebutkan oleh Pak Jenry sebelumnya.
turunan dari X pangkat setengah itu adalah kalikan pangkat dengan bilangan dasar X setengah kurang 1, atau sama artinya dengan ini 2 kali habis, berarti X pangkat minus setengah, atau F aksen X-nya itu menjadi 1 per akar X. Oke, 1 per akar X. Sekarang dari sini Bapak Ibu ini kan ada di teorema tadi, teorema nilai rata-rata, ini adalah A, ini adalah B. Oke. Dan di sini tadi F aksen X di teorema rata-rata itu sama dengan itu FB kurang FA per B kurang A. Sama dengan FB, ini fungsinya. B-nya adalah 4. Maka dari sini, ini kan akar 4. Jadi kalau dia saya buatkan, oke saya buatkan di sini Bapak Ibu. FB berarti F4, sorry. Ini jadi F4. F4 kita ganti X dengan 4, akar 4 itu adalah 2. 2 kali 2 adalah 4, maka F4 sama dengan di sini adalah 4. Ya. Oke, F1 ini. F1 atau FA. Ganti X dengan 1, akar 1 itu adalah 1 kali 2, 2. Oke, maka dari sini, saya lanjutkan Bapak Ibu, bahwa F aksen X-nya adalah, FB itu adalah 4 kurang 2, per B-nya tadi 4 kurang 1. 4 kurang 2 adalah 2 per 3. Itu turunannya. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu di sini dikatakan carilah bilangan bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rata-ratanya. Jadi untuk mencarinya itu bahwa kita cari untuk turunannya ini FC aksen C itu sama dengan ini, F aksen C sama dengan kita ganti dengan 1 per akar C. Oke, 1 per akar C ini sudah ada di sini, turunan itu yang mana? Sudah dapat, yaitu 2 per 3. Oke. Kita kali silang bahwa 2 akar C sama dengan 3. 2 akar C sama dengan 3, berarti dari sini akar C sama dengan 3 per 2. Jadi dari sini bahwa C itu sama dengan, kita kuadrat, berarti 9 per 4. Dari sini inilah nilai C-nya. Dia merupakan jawaban tunggal. Oke. Jadi dapat dia. Cari bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata. Makanya C-nya di sini Bapak Ibu adalah 9 per 4. Nilainya tunggal. Oke. Boleh seperti ini grafiknya. Bentar, saya coba hapus dulu. Biar nampak. Oke. Bapak Ibu masih adakah di situ? Soalnya saya tidak bisa lihat layar, tidak ada suara saya lihat. Masih dengarkah saya? Masih, Pak. Aduh, aman. Saya sempat takut kok nggak ada suara seperti itu Bapak Ibu. Oke lah. Bu, inilah nilai C-nya tadi. 9 per 4. 9 per 4 itu dari 2. Ini fungsi fx-nya 2 akar X. Jadi dia tunggal. Oke. Saya coba bandingkan satu lagi contoh Bapak Ibu di sini. Oke, contoh yang kedua. Fx sama dengan X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang X tambah 1 pada interval min 1 dan 2. Carilah semua bilangan C. Carilah semua bilangan C yang memenuhi dengan menggunakan teorema nilai rata-rata. Oke. Sama seperti tadi Bapak Ibu, kita cari dulu bahwa Fx sama dengan, ini langsung aja kita cari turunannya. Turunannya adalah 3X kuadrat kurang 2X kurang 1. Dari sini ya yang dijelaskan Pak Jenry,
Jadi pangkat dikurang 1. Ini turunannya. Turunannya dapat dia, inilah untuk fx. Oke. Yang sekarang pada interval ini, pada interval min 1 dan 2, sama seperti contoh pertama tadi, ini adalah A, ini adalah B. Kita cari turunan pakai teorema nilai rata-rata. Turunan untuk teorema nilai rata-rata bahwa FB kurang FA per B kurang A. Oke, kita cari FB. Kita ganti B-nya itu adalah F2 kurang F-1 per 2 kurang min 1. Oke, sama dengan F2 ini fx. Berarti F2 itu kita ganti x-nya dengan 2. 2 pangkat 3 8 kurang 2 pangkat 2 4 kurang 2 tambah 1. 8 kurang 4 itu adalah 4, kurang 2 adalah 2 tambah 1 berarti 3. 3 kurang. Kita cari dulu F min 1. Berarti min 1 pangkat 3 adalah min 1. Minus dipangkatkan dengan 3, ganjil ya. Kurang min 1 pangkat 2 adalah 1. Kurang min 1 tambah 1. Min 1 kurang 1 itu adalah min 2. Min 2 ini jadi tambah 1, tambah 1. Min 2 tambah 1 tambah 1 adalah 0. Berarti ini Bapak Ibu F dari min 1 adalah 0 per 3. Ini jadi 3. Oke, maka F aksennya adalah pakai teorema nilai rata-rata itu sama dengan 1. Yang mau kita cari adalah nilai C. Sama seperti tadi, berarti kita cari bahwa F aksen C, kita ganti dia dengan C. Karena F aksen X-nya ini, aksen X-nya, sorry, ini 1. Ya, berarti F aksen C-nya itu adalah 3C kuadrat kurang 2C kurang 1. Oke, bahwa menjadi 3C kuadrat kurang 2C kurang 1 sangan. Ini kan turunannya udah ada tadi yaitu 1. Ini. Oke. Maka dari sini bentuknya ini menjadi 3C kuadrat kurang 2C. Ini pindah jadi kurang 2. Sama dengan 0. Oke Bapak Ibu, ini ada memfaktorkan karena rumus ABC. Di sini kalau kita faktorkan dia ini tidak bulat. Jadi saya coba menentukannya adalah pakai kuadrat rumus ABC. Berarti C1,2 itu Bapak Ibu kalau kita ingat itu rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, maka C12 sama dengan, ini kan Bapak Ibu pasti sudah tahu yang mana A. Ini adalah A, ini adalah B. Ini bukan A yang di sini ya Bapak Ibu ya. Itu beda konsep dengan yang di sini. Ini untuk persamaan kuadratnya. A, B, C. Berarti A-nya ada 3, B-nya minus 2. Berarti kita ganti minus min 2. Ya, plus minus akar min 2 kuadrat kurang 4 kali A-nya 3, C-nya min 2 per 2 kali A 3. Oke. Saya coba buatkan di sini, maka C 1,2 sama dengan jadi positif dia 2 plus minus akar. Ini dia 2 kuadrat itu adalah 4. 4 ini kurang-kurang di sini tadi kurang Bapak Ibu. Berarti ini jadi 4 kali 3, 12 kali 2. Ini saya buat
kan akar 28. Oke, per 26. Oke, maka dari sini C1, sama artinya dengan minus 2, plus minus dari akar 28 ini kalau kita cari itu sama dengan sekitar 5,32 karena dia bukan bulat. Jadi 5,32 per 6. Sehingga Bapak Ibu C1 di sini nilai C-nya ada 2. Beda dengan contoh yang pertama tadi. Ya. Maka C1 kita ambil dia misalkan yang positif, berarti ya yang positif ini minus 2 tambah 5,32 berarti dibagi 6 itu jadi C-nya sama dengan 1,22 dan C2-nya satu lagi C-nya jika kita ambil yang kurang minus 2 kurang 5,32 dibagi 6 itu minus 0,55. Jadi di sini Bapak Ibu nilai C-nya ada 2. Yang pertama tadi nilai C-nya tunggal. Maka carilah semua bilangan C yang memenuhi kesimpulan terhadap teorema nilai rata-rata. Inilah nilai C-nya. Jadi kalau kita buatkan ini di dalam grafiknya, ini grafiknya fungsinya. Oke, yang C-nya itu yang mana? Ini C-nya yang pertama dan yang kedua ini. Oke. Jadi ini tidak masalah ya Bapak Ibu mau ini C pertama kita buat, ini 1. Ini yang C2 tidak masalah. Yang penting nilai C-nya ada 2. Itulah menentukan nilai dari titik yang dengan menggunakan teorema nilai rata-rata. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya nanti Rahma.